Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang syirik. Materi kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis syirik. Masih ingat jenis-jenis syirik? Ya, syirik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, syirik besar. Yang kedua, syirik kecil. Syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka jika ia meninggal dunia dalam keadaan syirik dan belum bertaubat daripadanya. Dosa syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah, dan amal soleh pun tidak akan diterima jika disertai dengan syirik besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Syirik besar terdiri dari 4 macam. Yang pertama, syirik dalam doa. Kedua, syirik dalam niat, kemauan, dan tujuan. 3, syirik ketaatan. 4, syirik mahabbah atau kecintaan. Syirik doa, yaitu di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berdoa kepada selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 65 yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Doa termasuk ibadah yang paling agung. Bahkan ia merupakan inti dari ibadah, seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa itu adalah ibadah. Dengan demikian, maka berdoa kepada selain Allah termasuk syirik besar. Barang siapa berdoa kepada seorang nabi atau malaikat atau wali atau kuburan atau bebatuan atau makhluk ciptaan lainnya, berarti dia musyrik, lagi kafir. Oleh karena itu, setiap ibadah baik lahir maupun batin hanya untuk Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Barang siapa memberikan peribadahannya, baik secara keseluruhan atau sebagiannya kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan syirik besar. Dan masalah ini telah diuraikan beserta beberapa dalil pada pembahasan tauhid. Ya, dalil bahwa doa termasuk ibadah bahkan lebih besar daripada ibadah-ibadah lainnya, sekaligus sebagai pondasi dan bahwasannya orang yang memalingkannya kepada selain Allah termasuk musyrik. Syirik besar yang kedua yaitu syirik niat, keinginan, dan tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 15-16 yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat pada surat Hud tadi terdapat penjelasan
bahwa setiap orang yang berbuat sesuatu karena dunia dan tidak memperdulikan akhirat, maka akan diberikan kepadanya apa yang dia niatkan itu tanpa pengurangan sedikit pun. Nah, syirik yang kedua ini cukup rumit dan sangat berbahaya, serta memerlukan pengetahuan mengenai apa itu syirik besar dan apa pula syirik kecil. Syirik besar yang ketiga yaitu syirik ketaatan, yaitu mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 31 yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah, dan juga mereka menjadikan rob Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Syirik akbar ketiga ini adalah syirik dalam ketaatan. Siapa saja yang mentaati sesama makhluk dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dia halalkan, sementara dia meyakini hal tersebut di dalam hatinya dan mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan agama, berarti dia telah menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah dan telah melakukan syirik besar. Syirik akbar keempat adalah syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya dalam hal kecintaan. Yang dimaksud dengan mahabbah atau cinta di sini adalah mahabbah ubudiyah atau cinta yang bersifat ibadah yang akan melahirkan tuntutan untuk memuliakan, mengagungkan, merendahkan diri dan ketundukan. Padahal semua itu hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, barang siapa mencintai selain Allah dengan kecintaan yang sama seperti cinta kepadanya, berarti dia telah berbuat syirik besar. Adapun cinta alamiah seperti cinta harta, keluarga, anak, dan lain sebagainya, maka tidak termasuk di dalam konteks ini. Artinya, cinta seperti itu dibolehkan selama tidak lebih diutamakan daripada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, atau selama cinta tersebut tidak mengakibatkan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, cinta seperti itu bisa menjadi sunnah sesuai dengan niat baik yang melatar belakanginya. Dalam pada itu, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya merupakan konsekuensi dari kecintaan kepada Allah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menafikan kesempurnaan iman dari seorang hamba hingga dia lebih mencintai Rasulullah daripada anak, orang tua, dan umat Islam seluruhnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab As-Sahihain dan lainnya. Dengan demikian, cinta itu termasuk ibadah yang paling mulia. Oleh karena itu, barang siapa memberikan cintanya dalam konteks ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Jenis-jenis syirik yang kedua yaitu syirik kecil. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau jalan perantara kepada syirik besar. Syirik kecil ada dua macam. Yang pertama, syirik johir atau nyata. Yang kedua, syirik khafi atau tersembunyi.
Syirik kecil yang pertama yaitu syirik johir atau nyata, yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik." Syirik dan kufur yang dimaksud di sini adalah syirik dan kufur kecil. Qutailah binti Sofi al-Zuhaniyah radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Engkau mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan mengucapkan demi Ka'bah." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah agar mengucapkan demi Allah pemilik Ka'bah dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Adapun contoh syirik dalam perbuatan seperti memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, seperti menggantungkan jimat atau tamimah karena takut dari ain atau lainnya. Jika seseorang meyakini bahwa kalung, benang atau jimat itu sebagai penyerta untuk menolak bahaya dan menghilangkannya, maka perbuatan ini adalah syirik kecil, karena Allah tidak menjadikan sebab-sebab hilangnya mara bahaya dengan hal-hal tersebut. Adapun jika ia meyakini bahwa dengan memakai gelang, kalung atau yang lainnya dapat menolak atau mengusir mara bahaya, maka perbuatan ini adalah syirik besar karena ia menggantungkan diri kepada selain Allah. Syirik kecil yang kedua yaitu syirik khafi atau tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya, ingin dipuji orang, dan sum'ah, ingin didengar orang, dan lainnya. Seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia. Misalnya dengan memperindah sholatnya karena ingin dilihat orang, atau bersodakoh agar dipuji, dan memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran agar didengar orang lain, sehingga mereka menyanjungnya atau memujinya. Suatu amal apabila tercampur dengan riya, maka amal tersebut tertolak. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk berlaku ikhlas. Sekian dulu untuk materi kali ini. Ya, semoga materi kali ini dapat menghindarkan kita dari perbuatan syirik. Ya, kita tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.